Pursuit of the Truth, bab 119-120. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika pria yang tadinya mabuk melihat wanita itu, ekspresi gembira langsung muncul di wajahnya. Dia berdiri, tampak seperti hendak mengatakan sesuatu. Wanita itu berjalan ke arahnya dan duduk dengan tenang dan terkendali. Dia mengamati sekeliling gedung dan melirik Suming, yang baru saja akan pergi, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Apakah saya lulus? Pria itu tampak gelisah. Dia tidak duduk, melainkan memilih untuk berbisik. Kamu tidak memenuhi harapan kami, tetapi aku memberimu waktu 1 hari untuk membuktikan kemampuanmu. Suming pergi. Saat pergi, dia mendengar kata-kata itu. Kedua orang ini tampaknya tidak berusaha menghindari orang lain menguping pembicaraan mereka, tetapi Suming tidak ingin terlibat dalam hal apapun yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, meskipun dia sedikit bisa merasakan ada semacam rahasia antara pria dan wanita itu. Tetap saja, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Malam berlalu dengan tenang. Pada pagi kedua, ketika Suming membuka matanya dari keadaan meditasinya, ia merapikan pakaiannya dan meninggalkan kamar. Kota Han Mountain diselimuti lapisan kabut tipis di pagi hari. Ketika ia keluar, rasanya seperti berjalan di atas awan. Itu adalah perasaan yang cukup aneh. Setelah Suming menghabiskan hari sebelumnya untuk mengamati dan mendengarkan, ia menjadi lebih memahami kota Gunung Han. Sambil berjalan di jalanan, Suming mengangkat kepalanya dan memandang kota itu. Lebih tepatnya, kota itu terdiri dari 4 lapisan. Ia sekarang berada di lapisan keempat, yang terletak di bagian bawah kota. Area di lapisan ini juga yang terbesar. Lapisan ketiga hanya terbuka bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sesuai. Mereka yang tidak mencapai tingkat tersebut tidak akan bisa masuk. Lapisan kedua dan pertama hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kedudukan sosial yang cukup tinggi. Puncak itu terletak di atas lapisan pertama. Di sana juga terdapat menara pengumpul bintang kota. Hanya mereka yang berada di alam transendensi dan merupakan tamu dari ketiga suku yang dapat masuk ke sana. Suming mengamati lapisan teratas kota dan baru mengalihkan pandangannya setelah beberapa lama. Dia berjalan menuju salah satu toko yang menjual jamu di lapisan keempat. Dia tidak membeli ramuan yang dibutuhkan untuk membuat roh gunung dan pemisah selatan. Tujuan utamanya datang ke kota Gunung Han adalah untuk menemukan peta yang mengarah ke aliansi wilayah barat dan untuk menemukan ramuan yang dibutuhkan untuk membuat rampasan roh. Sepanjang pagi, Suming mengunjungi beberapa toko. Toko-toko ini menyediakan berbagai macam ramuan herbal, tetapi harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan Windstream. Untungnya, kantong Suming cukup penuh dengan koin batu yang diberikan Fang Mu sebagai tanda penghormatan. Aku masih kekurangan 5 ramuan yang dibutuhkan untuk rampasan roh dan... Saat tengah hari tiba, Suming terdiam dalam lamunan. Ia berjalan menuju pintu masuk lantai 3. Di sana juga terdapat gerbang yang megah, dan cahaya redup berkedip di dalam pintu. Puluhan orang berkumpul di dekat pintu, dan mereka semua ada di sana untuk hiburan. Suming melihat beberapa berserker berjalan melewati pintu, dan beberapa di antaranya diusir karena tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi. Wajah mereka mungkin dipenuhi amarah, tetapi mereka tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak lagi berusaha, berjalan menuju kerumunan yang menyaksikan. Di sana, tampaknya mereka membeli sesuatu sebelum kembali masuk melalui cahaya redup di gerbang. Setelah mengamati sejenak, Suming bergerak menuju gerbang. Begitu tiba, orang-orang yang menonton untuk hiburan menoleh ke arahnya. Suming tetap tenang. Dia bergerak menuju cahaya redup itu, tetapi pada saat itu, dia merasakan kekuatan tolak yang kuat menimpa dirinya. Seolah-olah seseorang mendorongnya dengan kekuatan besar. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, dan mendapati dirinya tidak dapat melewati gerbang. Batasnya adalah tingkat ke-8 dari alam pemadatan darah. Suming mengerutkan kening dan mundur. Dia berhasil menyimpulkan persyaratan untuk memasuki lapisan ketiga hanya berdasarkan gaya tolak saja. Ini lagi salah satu dari mereka yang tidak punya kemampuan apapun, datang lagi untuk mencoba. Hei, aku bicara padamu. Kemari. Puluhan orang yang menonton di samping langsung memanggil Suming.
Su Ming menatap dengan dingin. Orang yang berbicara kepadanya adalah seorang pria parubaya di tingkat kelima alam pemadatan darah. Ketika melihat Su Ming menatapnya dengan tatapan masam, dia langsung balas melotot, memperlihatkan pelat putih yang tergantung di pinggangnya. Kau tampaknya sangat keras kepala. Biasanya aku menjual tiket ini seharga 1000 koin batu, tetapi untukmu, jika kau ingin melewati lapisan ketiga, kau harus membelinya seharga 1300 koin batu. Pria parubaya itu mendengus dingin dan mengeluarkan sepotong batu seukuran telapak tangan dari dadanya, melambaikannya di tangannya. Su Ming mengalihkan pandangannya dan tidak lagi mempedulikan pria parubaya itu. Ia malah menatap cahaya redup di gerbang dan berjalan menuju gerbang itu sekali lagi. Tindakannya tidak hanya membuat pria parubaya itu tertawa dingin, tetapi orang-orang lain dari 3 suku yang menjual jalan di sekitar mereka juga menoleh dan mulai tertawa mengejek. Aku sudah beberapa hari tidak melihat orang seperti ini. Fang Lin, jangan jual kartu akses itu padanya meskipun seharga 1300 koin batu. Sayang sekali Fang Lin mendahuluinya. Dia pasti akan untung besar kali ini. Kalau aku tidak akan menjual tiket masuk itu dengan harga kurang dari 2000 koin batu. Dia harus membelinya dengan harga selangit, atau dia tidak akan bisa masuk. Ini salahnya karena levelnya belum sesuai. Jelas terlihat bahwa orang-orang ini saling mengenal dengan baik. Sambil tertawa, sebuah kesepakatan pun tercapai di antara mereka. Tak seorang pun dari mereka akan menjual tiket itu dengan harga murah, semuanya akan menaikkan harganya. Tawa mereka menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka, terutama bagi mereka yang tidak berhasil masuk melalui pintu. Sebagian besar dari mereka memasang ekspresi iba di wajah mereka. Su Ming mendekati gerbang, tetapi dia tidak melangkah masuk. Dia menekan tangan kanannya ke cahaya redup itu dan sekali lagi merasakan kekuatan tolak yang berasal darinya. 2000 koin batu. Beri aku 2000 koin batu, dan aku akan menjual izin ini kepadamu. Nak, kukatakan padamu, kau bukan orang pertama yang membuat masalah di sini. Jika kau tidak membelinya hari ini, maka dengan peraturan kami, meskipun aku tidak ada di sini lain kali, kau tetap harus menghabiskan lebih banyak koin batu untuk pria parubaya dari suku Tranquilis itu langsung berteriak keras, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia menelan kata-katanya seolah-olah perkataannya terputus. Yang lain juga tercengang. Mereka tidak lagi tertawa, tetapi menatap gerbang itu sambil ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mereka melihat Su Ming berdiri di gerbang, tak bergerak. Tangan kanannya diletakkan di atas lampu redup, tetapi lampu redup itu berkedip terang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengalir ke dalamnya, menyebabkan lampu itu tampak seperti kain yang ditarik-tarik. Sebuah cekungan dalam muncul di cahaya itu, banyak riak mengalir darinya, seolah-olah cahaya itu tidak mampu menahan tekanan. Pemandangan itu membuat orang-orang dari 3 suku yang menjual tiket masuk menahan napas. Pria parubaya itu menjadi pucat. Mereka telah mendapatkan koin batu selama bertahun-tahun seperti ini di tempat ini, dan mereka melihat terlalu banyak orang berjalan masuk melalui gerbang itu setiap hari. Bahkan bisa dikatakan mereka telah melihat banyak hal. Mereka juga telah melihat pemandangan ini puluhan kali, di mana sebuah lubang terbentuk di cahaya, tetapi setiap kali ini terjadi, itu disebabkan oleh seorang berserker yang kuat di alam transendensi. Setiap kali para berserker di alam transendensi memasuki gerbang, cahaya redup itu akan terdorong ke samping, seolah-olah sedang dicabik-cabik. Di tengah keheningan, sebuah celah tiba-tiba terbuka di cahaya redup gerbang. Su Ming perlahan menarik tangan kanannya dan dengan tenang berjalan masuk ke dalam celah tersebut. Begitu ia melakukannya, cahaya redup di gerbang perlahan kembali normal. Di luar gerbang hanya ada keheningan. Pria parubaya itu berpura-pura tenang meskipun gugup. Anggota suku lain dari 3 suku di sampingnya terdiam sejenak sebelum mereka semua menatapnya dengan tatapan iba. Kau telah menyinggung seorang berserker di alam transendensi, Fang Lin, semoga beruntung. Aku tidak menyangka dia akan berada di alam transendensi. Kira-kira berapa umurnya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini pasti baru saja tiba di kota Gunung Han. Pria parubaya itu merasa sedikit gelisah. Ia mungkin memaksakan diri untuk tetap tenang, tetapi rasa takut di hatinya membuatnya tidak berani melanjutkan penjualan tiket. Ia segera pergi, merasa sangat menyesal. Biasanya ia memiliki pengamatan yang cukup tajam, jika tidak, ia tidak akan berada di bisnis ini.
Ia telah menebak tingkat kultivasi Suming, itulah sebabnya ia berani berbicara, tetapi ia tidak menyangka tebakannya akan salah. Bukankah kau hanya menyiksaku? Kau seniorku, kenapa kau tidak bisa lewat saja? Kenapa kau harus membuat masalah untukku? Semakin pria paruh baya itu memikirkannya, semakin ia merasa telah diperlakukan tidak adil. Pada saat itu, Suming telah memasuki lapisan ketiga kota Gunung Han. Dia menatap cahaya redup di gerbang, dan tatapan termenung muncul di matanya. Sepertinya kontrol yang presisi bukanlah sesuatu yang dikuasai selama alam pemadatan darah. Aku bisa masuk dengan mudah setelah menggunakan kontrol presisi untuk memanipulasi kiku untuk kedua kalinya. Rongga yang tercipta dalam cahaya redup juga merupakan tanda jelas bahwa cara masukku berbeda dibandingkan dengan yang lain. Sambil berpikir dalam hati, Suming berjalan menaiki jalan setapak di gunung. Tidak jauh di kejauhan terdapat pintu masuk ke lapisan kedua kota Gunung Han. Tidak banyak bangunan di sekitar tempat ini, dan jumlah pejalan kaki juga sedikit. Namun, setiap orang yang berjalan di tempat ini setidaknya berada di tingkat ke-8 alam pengerasan darah. Bahkan bangunan-bangunan di tempat itu memancarkan aura dahsyat yang seolah-olah mengeluarkan tekanan tersendiri. Jelas terlihat bahwa ada para berserker kuat yang tinggal di bangunan-bangunan ini. Meskipun sudah tengah hari, tempat ini tidak semeriah lantai 4. Suming berjalan menuju toko-toko ketika tiba-tiba matanya berbinar. Ekspresi takjub muncul di wajahnya, tetapi dengan cepat menghilang. Ada sebuah toko yang menjual bahan-bahan yang diperoleh dari binatang buas. Bau darah yang menyengat tercium di udara. Ada seorang lelaki tua duduk bersila di toko itu dengan mata terpejam. Di pergelangan tangan kanannya terdapat beberapa lonceng hitam. Toko itu tidak besar. Di sisi kanan dinding terdapat 9 peniti kayu hitam. Peniti-peniti ini terpasang pada seekor laba-laba sebesar batu penggiling. Laba-laba itu seluruhnya berwarna ungu, dan sudah mati, tetapi ia memiliki 9 kaki. Kaki ke-9 berwarna merah, dan jelas terlihat bahwa kaki tersebut berbeda dari kaki-kaki lainnya pada tubuh laba-laba. Ini adalah salah satu bahan yang dibutuhkan untuk menciptakan upacara penyambutan dewa. Suming mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju toko. Namun, tepat saat ia hendak melangkah masuk ke toko, 3 gumpalan kabut yang menggantung di langit di atas kota Gunung Han tiba-tiba berubah. Mereka mulai berjatuhan, dan suara dentuman teredam bergema di udara. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Perubahan mendadak itu langsung membuat lelaki tua di toko itu membuka matanya. Dia bukan satu-satunya. Hampir semua orang di lantai 3 mengangkat kepala mereka sambil jantung mereka berdebar kencang. Ketiga gumpalan kabut itu berjatuhan lebih cepat lagi. Pada saat yang sama, di menara pengumpul bintang, yang terletak di puncak kota yang dikelilingi pegunungan, sebuah lonceng tua dan usang tiba-tiba berbunyi. Dong! Bunyi lonceng itu seolah membentuk beberapa gelombang suara tak berbentuk yang bergulir menuruni gunung. Tidak hanya menarik perhatian orang-orang di lapisan ketiga, bunyi itu juga menimbulkan kehebohan di antara orang-orang di lapisan keempat. Bahkan mereka yang berada di lapisan kedua pun mendongak dengan tatapan penuh perhatian. Itu 3 dentang lonceng. Seseorang mencoba menantang rantai Gunung Han. Sudah lama sekali sejak seseorang menantang rantai Gunung Han. Sebagian besar yang gagal akan mati, tetapi jika mereka berhasil, maka mereka dapat meminta ketiga suku untuk memenuhi salah satu permintaan mereka. Permintaan itu bukanlah poin utamanya. Jika mereka berhasil, maka mereka pasti akan menjadi tamu kehormatan suku tersebut. Statusnya jauh lebih tinggi daripada tamu biasa. Aku bahkan pernah mendengar bahwa ini adalah salah satu syarat bagi klan Langit Beku untuk menerima murid dari kota Gunung Han. Rantai pegunungan Han mana yang akan dipilih penantang ini? Suara-suara diskusi menggema di telinga Suming seperti gelombang. Seseorang muncul di tengah puncak gunung tempat 3 rantai terhubung. Itu dia. Ketika Suming melihat orang itu dengan jelas, tatapan penuh pertimbangan muncul di matanya. Saat orang itu berdiri di puncak gunung, angin bertiup menerpa tubuhnya, membuat rambutnya bergoyang-goyang di udara. Kulit binatang yang dikenakannya memberinya penampilan yang liar dan kasar. Orang itu adalah pria yang dilihat Suming tadi malam. Pembuluh darah muncul di tubuh pria itu, membentuk energi ki yang sangat kuat yang seolah-olah menyebabkan udara bergetar. Tekanan yang ditimbulkan oleh energi itu hanya selangkah lagi menuju transendensi. Dia belum mencapai tingkatan transendensi,
tetapi pembuluh darah yang padat di tubuhnya menunjukkan bahwa dia telah melampaui batas 781 pembuluh darah untuk seorang berserker biasa. Dari penampilannya, dia tampak memiliki lebih dari 800 pembuluh darah. Pada saat itu, ekspresinya tampak muram dan serius. Ada tekad dan keteguhan hati di wajahnya. Ada juga tatapan tajam dan tekad untuk mempertaruhkan segalanya dalam sikapnya. Itu He Feng. Dia. Aku pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Dia sudah berada di tingkat ke-11 alam pemadatan darah, tetapi dia telah gagal 3 kali untuk mencapai transendensi. Meskipun begitu, kemampuan orang ini sangat hebat sehingga dia dapat dianggap sebagai orang terkuat selain 5 berserker di alam transendensi, dan itu pun jika kita tidak memperhitungkan orang-orang lain di 3 suku. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di kota Gunung Han yang berasal dari suku kecil. Entah mengapa, dia juga suka mengenakan pakaian dari kulit binatang yang dibawanya dari suku kecil itu. Kurasa dia hanya melakukannya untuk menarik perhatian. Lagi pula, bagaimana mungkin dia sebodoh itu menantang rantai Gunung Han? Selain Changlan, yang berhasil berjalan hingga bagian ke-6 dari rantai tersebut dari suku Timur Tenang 10 tahun yang lalu dan diterima sebagai murid di klan Langit Beku, belum ada seorang pun yang berhasil menantang rantai Gunung Han. Su Ming menatap pria yang berdiri di puncak gunung dengan wajah tenang, namun matanya berbinar. Dia belum mendengar kabar dari Fang Mu tentang rantai Gunung Han. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal itu, dan dia mengumpulkan semua informasi di dalam hatinya. Selama ratusan tahun terakhir di kota Gunung Han, 65 orang telah menantang rantai Gunung Han. He Feng adalah orang ke-66. Tetapi dari 65 orang itu, hanya 5 yang berhasil, kata sebuah suara tua dari antara kerumunan yang berkumpul di lantai 3. Orang yang berbicara adalah lelaki tua dari toko yang baru saja akan dimasuki Su Ming beberapa saat yang lalu. Pria tua itu berjalan keluar perlahan dan menatap He Feng, yang berdiri di atas mereka, sebelum berbicara dengan lesu. Sebagian besar dari mereka yang gagal biasanya meninggal, tetapi tidak semua, gumam lelaki tua itu dengan wajah tenang. Pada saat itu, kota Gunung Han bukanlah satu-satunya yang dilanda keributan di mana semua orang memusatkan perhatian mereka ke puncak gunung. Saat lonceng berdentang, terlihat juga siluet orang-orang yang bergerak di 3 gunung yang mengelilingi kota Gunung Han, yang terletak di 3 arah berbeda dan dihubungkan oleh rantai. Jelas bahwa tindakan He Feng telah menarik perhatian mereka. Hampir semua orang menebak rantai suku mana yang akan dipilih He Feng untuk ditantang. Di persimpangan 3 rantai di puncak gunung, kilatan cahaya terang melintas di depan mata He Feng. Ia melirik rantai yang menghubungkan ke suku Pukiang, dan tatapan dingin muncul di matanya. Itu bukan pilihannya. Ia menatap gunung tempat suku Danau Warna berada. Di matanya, kabut merah tebal menyelimuti gunung milik suku Danau Warna. Terlihat samar-samar siluet wajah seorang wanita di dalam kabut itu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pria berpenampilan liar ini mengangkat kakinya sebelum bergerak menuju rantai yang menghubungkan ke suku Danau Warna. Saat ia bergerak, semua orang di kota Gunung Han yang pandangannya tertuju ke puncak gunung langsung gempar. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, He Feng perlahan berjalan menuju rantai yang menghubungkan ke gunung suku Danau Warna. Tepat ketika dia hendak meletakkan kakinya di atas rantai itu, tekanan dahsyat yang mampu menekan semua berserker di alam pemadatan darah di kota Gunung Han tiba-tiba meletus dari lapisan kedua kota gunung tersebut. Pada saat yang sama, seseorang berbaju ungu melesat ke udara, tampak seolah-olah dia bermaksud pergi ke He Feng, yang ingin menantang rantai Gunung Han. He Feng, orang berbaju ungu itu terbang keluar dan mengeluarkan geraman rendah. Suaranya bagaikan guntur. Suaranya menggelegar di udara, membuat semua orang yang mendengarnya merasa telinga mereka berdengung, seolah-olah mereka akan tuli. He Feng, yang berdiri di puncak gunung, gemetar. Ia melihat ke arah itu, dan ekspresi rumit antara kebencian dan kepanikan muncul di wajahnya. Alam transendensi. Su Ming menatap orang berbaju ungu itu dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi merasakan kekaguman seperti yang dia rasakan ketika pertama kali bertemu dengan seorang berserker di alam transendensi. Tuan Xuan Lun. Tuan Xuan Lun, salah satu dari 5 orang di alam transendensi, tidak termasuk mereka yang berada di 3 suku kota Gunung Han. Teriakan kaget menggema di udara.
Jelas bahwa sebagian besar orang di sini tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi ketika seseorang hendak menantang rantai Gunung Han. Orang berbaju ungu itu bergerak di udara. Tepat ketika dia hendak mencapai puncak gunung, sebuah dengusan dingin terdengar dari ujung rantai yang menghubungkan ke gunung tempat suku danau warna bersembunyi di bawah kabut merah, tempat yang ingin dituju He Feng. Dengusan dingin itu sepertinya datang dari jarak jauh, tetapi begitu mengenai telinga orang berbaju ungu itu, tubuhnya tersentak. Namun dia tidak berhenti, terus maju, dia mendekati He Feng, yang berada di puncak gunung. Dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk cakar dengan jari-jarinya, lalu menyerang He Feng. Wajah He Feng pucat pasi, tetapi dia tidak menghindar. Dia malah menatap orang berbaju ungu yang mendekatinya. Ekspresi panik di matanya telah hilang, dan sepenuhnya berubah menjadi kebencian yang seolah mampu membakar langit. Tepat pada saat cakar orang berbaju ungu menyentuh He Feng, semburan kabut merah tiba-tiba muncul entah dari mana dari tubuh He Feng, mengelilinginya dan membentuk tirai yang terbuat dari kabut. Tangan kanan orang berjubah ungu dan layar kabut bertabrakan dengan suara keras. Sang berserker di alam transendensi gemetar dan terguling ratusan kaki ke belakang. Wajahnya terungkap saat itu, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu. Wajahnya penuh dendam, dan ada juga tatapan membunuh di wajahnya. Yan Luan, apa maksud semua ini? Aku tidak peduli dendam macam apa yang kau miliki terhadap He Feng, tetapi karena dia memilih untuk menantang rantai yang menghubungkan ke sukuku, maka kau tidak diizinkan untuk menyakitinya. Ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh ketiga suku. Aku yakin suku Pukiang juga tidak akan melanggar aturan. Sebuah suara dingin milik seorang wanita terdengar tenang dari pegunungan yang jauh tempat suku danau warna berada. Seluruh kota Han Mountain menjadi sunyi. Su Ming mengamati semuanya sambil berdiri di sana. Dalam benaknya, ia teringat adegan malam sebelumnya ketika seseorang bernama He Feng menunggu dengan cemas seorang wanita berbaju putih yang mengenakan kerudung di wajahnya. Suaranya tidak sama. Mungkin itu dua orang yang berbeda. Wanita tadi malam memang menyebutkan bahwa dia akan mencoba bertarung selama sehari untuknya agar dia bisa membuktikan kemampuannya. Sepertinya He Feng akan membuktikan kemampuannya dengan menantang rantai Gunung Han. Tapi apa yang ingin dia buktikan? Kurasa bergabung dengan suku danau warna tidak begitu rumit. Lagi pula, banyak orang meninggal ketika mereka menantang rantai ini. Su Ming memandang He Feng dan orang berjubah ungu bernama Xuan Lun yang berdiri di puncak gunung. Dia bahkan tidak perlu menebak. Dari percakapan mereka saja, dia bisa tahu bahwa kebencian di antara keduanya sangat dalam. Xuan Lun ini seharusnya lebih tahu tentang hal ini, dan kemungkinan besar dia mengkhawatirkannya. Itulah mengapa dia bertindak sekarang meskipun ada hukum yang melarang perkelahian yang ditetapkan oleh tiga suku di kota Gunung Han. Ada tatapan termenung di mata Su Ming, tetapi karena hal ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia hanya memilih untuk memikirkannya sejenak sebelum memutuskan untuk mengabaikannya. Wajah Xuan Lun semakin menunjukkan rasa kesal, tetapi jelas juga bahwa dia waspada terhadap wanita yang berbicara itu. Meskipun demikian, jika dia harus menyerah saat itu juga, dia juga akan merasa tidak puas. Persis seperti yang dipikirkan Su Ming. Dia memang harus bertindak saat itu juga, jika tidak, begitu He Feng meninggal, itu akan menjadi hambatan baginya untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Di matanya, tidak mungkin He Feng akan berhasil. Pada saat itu, dari gunung lain, gunung yang dikelilingi kabut hitam tempat suku Pukiang berada, sebuah suara suram bergema, berasal dari kerangka yang duduk bersila di dalam kabut. Xuan Lun, perkelahian dilarang di dalam kota Gunung Han. Baiklah. Tapi orang ini membunuh pengikutku. Sebaiknya kau bawakan mayatnya begitu dia mati. Pria berjubah ungu itu terdiam sesaat sebelum tertawa dingin dan mendarat di puncak gunung dengan mengayunkan lengan bajunya. Dia tidak melakukan tindakan lebih lanjut, tetapi memilih untuk duduk bersila dan menatap pria bernama He Feng. Saat dia melakukannya, senyumnya menjadi lebih dingin. Anda adalah tamu kehormatan suku Pukiang, kami akan melakukan yang terbaik. Suara menyeramkan itu berkata sekali lagi dari dalam gunung yang diselimuti kabut hitam. Saat Su Ming mengamati pemandangan itu, matanya tertuju pada pria bernama He Feng. Sambil menatap pria itu dengan saksama, He Feng melangkah maju menuju rantai tersebut. Saat dia bergerak, orang-orang di sekitar Su Ming langsung melupakan apa yang baru saja terjadi.
Mereka malah mengarahkan pandangan mereka ke penantang itu. Lagi pula, hal semacam ini tidak umum di kota Han Mountain. Hanya ada sekitar 60 orang yang pernah mencoba hal ini dalam ratusan tahun terakhir. Bahkan Xuan Lun menatapnya dengan dingin. Ada tatapan ganas dan kejam di matanya saat dia menatap He Feng. Dia memperhatikan pria itu berjalan di atas rantai itu bergoyang, dan pria itu tampak akan jatuh. Saat He Feng melangkah ke rantai itu, tanah bergetar. Dari ngarai tak berujung di bawah rantai yang menghubungkan ke gunung berkabut merah milik Danau Warna, 8 pilar batu raksasa selebar ratusan kaki menjulang dari kedalaman ngarai dan menopang rantai tersebut. Pilar-pilar itu juga membagi rantai menjadi 9 bagian. Waktu berlalu dengan lambat. Su Ming tidak tahu apa trik di balik rantai itu, tetapi dia bisa melihat bahwa wajah He Feng sangat serius dan muram. Dia tampak mengerahkan seluruh kekuatannya di setiap langkahnya. Tubuhnya gemetar, urat-urat di wajahnya menonjol, dan dia terengah-engah. Tak lama kemudian, 2 jam berlalu. Seluruh kota Han Mountain hening selama 2 jam itu. Hampir semua orang menatap He Feng. Pada saat itu, He Feng telah berjalan hingga sepertiga bagian pertama dari rantai tersebut. Pria berjubah ungu yang duduk di puncak gunung itu mengerutkan kening saat pikirannya berkecamuk di benaknya. Waktu terus berlalu, 2 jam, 4 jam, ketika sepanjang sore berlalu dan malam tiba, cahaya matahari terbenam menyinari mereka, menyebabkan tubuh He Feng berubah menjadi siluet. Dia telah berhasil berjalan setengah jalan mendaki bagian pertama rantai tersebut. Pada saat itu, pria bernama He Feng menggunakan suatu metode yang tidak diketahui dan sebuah energi ki yang kuat meledak dari tubuhnya. Energi itu seketika mencapai tingkat yang sangat dahsyat, dan kehadiran samar transendensi juga muncul secara tiba-tiba. Seperti yang diharapkan dari pria yang telah mencoba mencapai alam transendensi berkali-kali. Dia mungkin belum berhasil, tetapi sudah ada sedikit nuansa transendensi di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, dia berpikir untuk mencoba mencapai alam transendensi sekali lagi di sini. Jika dia memiliki keberanian untuk menantang rantai Gunung Han, maka dia pasti telah melakukan persiapan. Bahkan jika dia gagal dalam upayanya untuk mencapai alam transendensi saat ini, peningkatan kekuatan dalam sekejap itu dapat memungkinkannya untuk berjalan cukup jauh. Aku hanya sedikit penasaran, meskipun dia bisa mendapatkan peningkatan kekuatan instan dengan mencoba mencapai alam transendensi dan melewati bagian pertama, masih ada 9 bagian dalam rangkaian itu. Bagaimana dia akan melewati sisanya? Suara-suara diskusi yang pelan terdengar di sekitar Su Ming, dan kilatan muncul di matanya. Ia merasa seolah telah menangkap sesuatu yang penting. Wajahnya tetap datar, tetapi kecemasan tampak di matanya. Dia tidak mencoba menantang seluruh rantai Gunung Han. Dia hanya akan menyelesaikan bagian pertama untuk membuktikan kemampuannya, tapi kemampuan apa yang ingin dia buktikan?